Oke, pada hari ini Papa akan menjelaskan bab pertama di kelas 9 itu mengenai bilangan berpangkat dan berdoakan ya. Nah, di sini yang pertama akan Bapak jelaskan yaitu mengenai bilangan berpangkat, bilangan bulat. Jadi di sini ada beberapa subbab yang akan Bapak jelaskan dari pengertian sampai dengan persamaan pangkat yang sederhana. Bapak awali dari pengertiannya. Jadi pengertian bilangan bulat itu pengertian perpangkatan bilangan maksudnya pada bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. A pangkat n itu sebenarnya a kali a kali a kali a sebanyak n faktor ya. Jadi ini ingat dibaca ya, a n itu dibaca a pangkat n ya. A itu disebut bilangan pokok atau basis, n itu disebut bilangan pangkat atau eksponen. Nah, sebagai contoh, 3 pangkat 2 itu dapat ditulis 3 kali 3, yaitu hasilnya 9. 4 pangkat 3 itu bukan 4 kali 3 ya, tapi 4 kali 4 kali 4. Negatif 2 pangkat 5 itu ditulis negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Lihat ini perbedaan antara negatif 2 yang dikurungin sama tidak dikurungkan bilangannya tersebut ya. Nah, itu contohnya. Yang pertama, lalu yang selanjutnya bilangan berpangkat bilangan bulat ya. Bilangan berpangkat 0 ya. Jadi untuk semua bilangan kecuali A sama dengan 0 maka diperoleh A ya pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi berapapun bilangan dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Nah, kalau bilangan berpangkat negatif misalnya A dipangkat negatif N itu akan berubah dalam bentuk pecahan, jadi kebalikannya dia ya. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif dengan cara merubah menjadi kebalikannya atau menjadi bentuk pecahan ya. A pangkat negatif N itu akan berubah menjadi A pangkat A1 per A pangkat N gitu ya. Sebagai contohnya 3 pangkat 0 itu hasilnya 1, negatif 2 pangkat 0 hasilnya juga 1, 1000 pangkat 0 hasilnya juga 1 ya. Lalu yang kedua, 3 pangkat negatif 2 itu dapat ditulis 1 dapat dibuat dalam bentuk bilangan berpangkat positif yaitu 1 per 3 pangkat 2 ya, jadi pecahan. Sehingga hasilnya adalah 1 per 9. Negatif 2 pangkat negatif 3 itu dapat ditulis 1 per negatif 2 pangkat 3. Ingat pangkatnya jadi positif ya, sehingga dapat ditulis negatif 1 per 8. Lalu yang ketiga, operasi hitungnya ya. Jadi ada langkah-langkah dalam mengerjakan operasi hitung bilangan berpangkat. Yang pertama, kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu, lalu lanjutkan operasi perpangkatannya, baru perkalian dan pembagian, atau pembagian baru penjumlahan atau pengurangan. Ini diingat ya. Pangkat kurung dulu, pangkat, pembagian pengurangan, perkalian pembagian, dan penjumlahan pengurangan. Sebagai contoh di sini, 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 ya. Jadi kerjakan pangkatnya dulu karena di sini nggak ada yang dikurung ya. Kerja pangkat 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 3 itu 8. 3 dibiarin dikali 2 pangkat 2 4. Setelah itu kerjakan perkaliannya. 3 kali 4 itu 12. 16 tambah 8 itu 24. Jadi 24 dikurang 12 itu 12. Yang contoh yang kedua, ini diubah dulu ke bentuk pecahan pangkat positif. Jadi dia menjadi 1 per 5 pangkat 2 dikurang 1 per 5 pangkat 1. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 itu 25. 5 pangkat 1 itu ya 5. Dikurangin, ingat samakan penyebut dulu. 1 per 5 ini sama-sama dikali 5 ya, sehingga hasilnya negatif 4 per 25. Nah, untuk yang C dan D silakan dikerjakan sendiri sebagai tugas, nanti dikumpul di foto lalu dikumpul di Google Classroom ya, di bagian tugas dikumpulnya ya. Nanti Pak buatkan di sana. Lalu yang selanjutnya perkalian pada bilangan berpangkat ya. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok itu ingat yang A ini, bilangannya sama. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dikalikan, itu pangkatnya dijumlahkan. Ya, itu sifat yang pertama. Lalu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikalikan. Lalu yang C, bilangan
A kali B pangkat M itu dapat seperti A pangkat M dikali B pangkat M ya, jadi dapat ditulis seperti itu. Nah, sebagai contoh, ini 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Hasilnya berapa? Ya, tentu saja tinggal karena basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya yang dijumlahkan. 3 tambah 2 itu 5. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 5. Lalu yang B, 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. Jadi ini kalau bilang pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 3 kali 2 itu berapa? 6. Jadi ini hasilnya adalah 2 pangkat 6. Kalau ini pangkatnya ditambah, ini pangkatnya dikali. Ini menjadi 4 pangkat 5, ini menjadi 2 pangkat 6. Nah, sedangkan ini dapat ditulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau pembagiannya, tadi perkalian itu pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan dengan bilangan pokok atau basis yang sama, ya. Nah, dapat ditulis juga A bagi B pangkat M itu dapat ditulis A pangkat M bagi B pangkat M, ya. Nah, sebagai contoh, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Itu dapat ditulis 4 pangkat 3 dikurang 2, yaitu 4 pangkat 1. Kalau yang B ini dapat ditulis 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ada yang namanya bentuk baku ya. Bilangan yang sangat besar atau sangat kecil lebih mudah ditulis dalam bentuk baku. Bentuk baku bilangan dapat ditulis A kali 10 pangkat N. Dengan nilai A itu 1 ya. Dengan nilai A itu lebih dari sama dengan 1 ya. 1 sampai dengan kurang dari 10 sampai 9,999 mungkin ya. Jadi nggak boleh lebih dari 10 ya. 10 pun tidak boleh. Jadi sebagai contoh, nah di sini nyatakan dalam bentuk baku 17.900. Jadi kalau mau dibuat bentuk baku ini jadinya 1,7. Ingat di sini bilangannya nggak boleh lebih dari 10 ya. 1,7 kali 10 pangkat 4. Kenapa ada 10 pangkat 4? Kita lihat di sini. Kita pindah bawa komanya dari sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi buat pindah 4. Jadi maka 10 pangkat 4. Kalau yang di bawahnya 3,6 kali 10 pangkat 5. Kita lihat di sini, komanya pindah sampai di sini, ada 6, 5 angka di belakang koma ya. Jadi 10 pangkat 5. Lalu kalau yang ini kita pindahin komanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4,68 kali 10 pangkat negatif 5. Itulah bentuk bakunya. Nah, di sini ada persamaan pangkat sederhana. Jadi A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini sama-sama A ya, ininya sama ya. Nah, kita dapat menghitung fx-nya saja sama gx-nya. Jadi fx otomatis sama dengan gx ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah di sini lihat 2 pangkat n sama dengan 32 ya. Jadi ini dapat ditulis 2 pangkat n sama dengan 32 itu diubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 5. Sehingga di sini n sama dengan 5. Nah, kalau yang B, 1 per 2 pangkat n kurang 1 sama dengan 4. Kita buat biar bilangan pokoknya atau basisnya sama. Ini kita ubah ke bentuk bilangan pangkatnya. Jadi di sini 2 pangkat min n min 1 ya. Sama dengan 4 itu kan bisa diubah dalam bentuk 2 pangkat 2. Jadi di sini dilihat basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, sehingga kita bisa menyelesaikan pangkatnya. Negatif n kurang 1 sama dengan 2. Negatifnya sama-sama dikali negatif, jadi n kurang 1 sama dengan negatif 2. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan 1, sehingga hasilnya adalah n sama dengan 1. Nah, jadi untuk pada pertemuan hari ini kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, jadi ini yang sudah kita pelajari. Ingat tadi Bapak memberikan satu tugas. Nah, di sini 2 soal ini aja, ya, dicoba dikerjakan nanti dikumpul di Google Classroom di bagian tugas. 2 soal ini saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, Pak. Saya cukup untuk pertemuan.
Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan membahas mengenai bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Ya, jadi ini yang akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi sini. Tetap jaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan di mana saja, baik itu mencuci tangan, menggunakan sanitizer, memakai masker, menjaga jarak itu tetap dijalankan ya. Terima kasih sudah ikut belajar di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya yang akan membahas bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Terima kasih.